Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan bedah kisi-kisi TKA Matematika SMA. Ini bukan hanya SMA saja, ya. Sebenarnya juga madrasah aliyah, juga SMK. Ya, karena yang saya buat ini adalah matematika wajib. Ya, lanjut. Materi yang saya bedah tetap elemen materinya adalah aljabar, subelemen materinya adalah persamaan linier. Dalam hal ini ada sistem persamaan linier, tiga variabel. Saya melanjutkan video sebelumnya. Nah, pastikan sebelum menyimak video ini, menyimak video sebelumnya, karena ada kaitannya. Nah, kemudian bedah konsep tetap itu. Kemudian bedah konsep kali ini yang saya akan sampaikan adalah pendalaman konsep yang saya kolaborasikan dengan bedah soal. Jadi pada kesempatan ini bedah konsep saya adalah pendalaman konsep dengan mengkolaborasikan dengan bedah soal. Nah, seperti apa soalnya yang saya kolaborasikan untuk pendalaman konsep? Nah, ini soal nomor 12. Ya, ini. Ya, ini. Ini merupakan soal masuk perguruan tinggi negeri tahun 2012. Ya, seperti itu soalnya. Nah, di situ diketahui tiga persamaan. Saya akan menjelaskan ini. Saya hubungkan dengan pendalaman konsep. Ya, ini persamaannya. Persamaannya itu ada tiga. Ini jawab nomor 12. Ya. Itu persamaannya ada tiga. X ditambah Z sama dengan 2. Ini saya namakan persamaan 1. Kemudian Y ditambah 4Z sama dengan 4. Ini saya namakan persamaan 2. Sementara persamaan tiganya adalah 2X ditambah Y sama dengan 6. Ini persamaan 3. Nah, sama halnya dengan yang video sebelumnya, ya ini membuat pasangan gitu. Ya pasangannya kan 1, 2, 1, 3 sama 2, 3 kan. Nah, perhatikan ini bedanya. Ini yang sama dengan pendalaman konsep. Bedanya dengan yang kemarin. Nah, saya bedakan dengan yang kemarin. Pada video sebelumnya maksud saya kemarin. Pada video sebelumnya itu ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 itu jangkep, lengkap. Kalau misalnya X, Y, Z, X, Y, Z. Nah, ini juga X, Y, Z. Lengkap persamaannya. Tetapi untuk kali ini, persamaan satunya tidak memuat Y. Persamaan duanya tidak memuat X. Persamaan ketiganya tidak memuat Z. Nah, kalau lengkap seperti ini, kita memilih dua pasang. Memilih dua pasang. Pada video sebelumnya saya pilih pasangan 1, 2 dengan 1, 3. Karena ini tidak lengkap, maka pilih satu pasang. Nah itu ya, pilih satu pasang. Ya, semisal yang saya pilih ini. Nah, yang saya lingkari ini. Berarti nanti yang diproses, yang dilingkari itu. Nah, sementara kalau kalian memilih pasang kedua, ketiga, ya tidak apa-apa. Nanti hasilnya pasti sama. Atau memilih pasangan yang ketiga, 2, 3 ini sama. Tetapi dalam hal ini saya memilih pasangan 1, 2. Nah itulah yang saya maksud pendalaman konsep ketika memenuhi persoalan yang
berbeda, tapi dalam hal yang sama, ya inilah harus menjelaskan perbedaannya di mana, kemudian dalam menyelesaikannya itu bagaimana. Nah, itu ya. Jadi ini diambil hanya satu pasang. Wes. Makanya sebelum melihat ini harus melihat video sebelumnya. Ya. Nah, saya proses pilihan saya ini. Itu pilihan saya proses dari nah, 1/2 diperoleh begitu. Nah, satunya kan ini kalau saya tulis kan bisa menjadi ini X ditambah 0Y ditambah Z sama dengan 2. Boleh satu seperti itu. Ini satu begini untuk memudahkan penjelasan nanti. Untuk memudahkan penjelasan. Misalkan tidak terus seperti itu tidak apa-apa. Satunya ini, satu sini. Duanya ini kan. Duanya itu tidak ada X-nya berarti ini 0X begitu. Ditambah Y berarti Y. Ditambah 4Z begitu. Sama dengan 4. Nah, jadi kan saya pernah bilang di video sebelumnya bahwa inti dari menyelesaikan persamaan linier itu adalah variabelnya dikurangi satu persatu. Dihilangkan satu persatu. Nah, dalam hal ini yang dihilangkan siapa? Hati-hati di sini. Hati-hati. Dalam 1/2 ini yang dihilangkan siapa? Gitu ya. Nah, untuk dihilangkan siapa, maka harus melihat bersama 3. Karena ini yang saya pilih 1/2 sebagai pertimbangannya adalah bersama 3. Kalau misalkan kalian nanti mengambil yang dipilih 1/3, pertimbangannya adalah siapa? 2, gitu loh ya. Nah, kembali sini. Karena yang saya ambil itu ada persamaan 1 dan 2, maka pertimbangannya 3. Coba 3 lihat koefisiennya. Variabelnya. Variabelnya kan XY. Variabelnya XY, tidak ada Z-nya. Maka dalam memproses 1/2 ini yang dihilangkan adalah Z-nya. Karena di sini tidak ada Z-nya. Maka di persamaan 3 itu sebagai pertimbangan tidak ada Z-nya, maka memproses 1/2 nanti harus dihilangkan Z-nya. Nah, supaya hilang Z-nya, hilang Z-nya, begitu. Ini Z-nya kok beda 1, ini 4. Harus disamakan. KPK dari 1, 4, 4. Maka ini dikali 4, maka ini dikali 1. Maka diperoleh 4 dikalikan X, 4X. 4 dikalikan 0 itu 0. Ini untuk memudahkan menjelaskan saya nanti. 4 dikalikan Z itu 4Z. Begitu. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Yang kedua tetap. Karena dikalikan 1 kedua ruas. 0X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 4. Nah, saya milihkan Z. Z-nya bertanda sama, maka ini kurang. Ya. Nah, berikutnya kita proses. Nah, itu. Kenapa saya tulis lengkap begini supaya nanti pengurangannya itu enak. Nah, lurus begini. Untuk memudahkan misalkan. Sekarang 4X dikurangi 0, jadinya 4X. 4X. Kemudian 0Y dikurangi Y, negatif Y. Sementara ini pasti hilang. Kemudian 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 itu adalah 4. Ini persamaan. Namanya persamaan 1, 2, 3 berarti 4. Nah, sekarang persamaannya 4X min Y sama dengan 4. Sudah tidak memuat Z-nya. Sudah tidak memuat Z. Nah, berikutnya. Nah, ini 4 ini dikolaborasikan dengan 3. Kenapa kok dikolaborasi sama 3? Variabelnya sama-sama XY, ini juga XY.
Gitu ya. Jadi ini milihnya nanti 4 ini dengan siapa? Ya kita pilih yang variabelnya sama dengan persamaan 4, yang sama dengan persamaan 4. Persamaan 4 itu variabelnya kan XY. Maka kita pilih di antara 1, 2, 3 ini yang XY. Tentunya ada 3. Maka yang diproses sekarang adalah, berikutnya adalah yang diproses dari 3 dan 4, jadi 3, 4 maksudnya, diperoleh, nah, diperoleh, tiganya kan ini, 2X ditambah Y sama dengan 6, kemudian 4-nya adalah 4X, min Y sama dengan 4. Nah, ini saya bisa dihilangkan X-nya, bisa dihilangkan Y-nya. Karena konsepnya itu kan menyelesaikan persoalan linear itu menghilangkan variabelnya satu persatu. Kalau sudah 3 harus dijadikan 2, yang 2 jadikan 1. Nah ini kan sudah 2, jadikan 1. Menyisakan 1 variabel. Nah yang enak ini Y-nya. Karena koefisien atas yang bawah sama, cuma berbeda tanda. Nah, saya hilangkan Y-nya. Nah, ini apa? Karena tandanya berbeda, maka ini tambah. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya ini habis. Kan itu kan. Nah, berikutnya 2X ditambah 4X adalah 8X. Sama dengan 6 tambah 4, 10. Berarti X-nya nanti sama dengan 10/8. Sorry, 2 tambah 4 kok 8? 6. 6. Berarti ini 6, ini 6, 6. Sorry. Berarti X-nya 10/6, yaitu X-nya nanti adalah 5/3. Jadi X-nya 5/3. Sudah, X-nya 5/3. Nah, X-nya 5/3 sekarang. Saya bagi ini. X-nya itu 5/3. Semisal, nah ini X-nya kan 5/3. Ini semisal persamaan 4. Nah, berarti ini 5. Nah, 5. Berikutnya, untuk menentukan Y bagaimana? Nah, untuk menentukan Y, di sini X sudah ditemukan. Untuk menentukan Y nanti berarti mencari persamaan yang memuat X dan Y. Siapa? Bisa ketiga, bisa keempat. Berarti bisa mengkolaborasikan 5 dengan 3 atau 5 dengan 4. Boleh ya, saya pilih 5 sama 4. Berarti nanti di sini dari 4, 5 diperoleh begitu. Artinya apa? X 5/3 ini digunakan untuk menggantikan X pada persamaan 4 ini. Nah, jadinya apa? Kalau X ini digantikan 5/3 ini, berarti kan 20/3. Dikurangi Y sama dengan 4. Berarti negatif Y nanti sama dengan 4 ini kan sebetulnya adalah 12/3. Ini berarti dikurangi 20/3 kan begitu kan. Nah, negatif Y-nya berarti sama dengan 12/3 dikurangi 23 ya. Berarti min 8/3. Berarti ketemu Y-nya nanti sama dengan 8/3. Nah, sudah ketemu. Y-nya 8/3. Sudah, saya tulis karena tidak cukup ini. Nah, persamaan yang dibutuhkan nanti di persamaan berapa ini?
persamaan 5 sama persamaan ini semisal persamaan 6. Saya tulis lagi. Ya, nah, persamaan 4-nya tadi, saya tulis lagi di sini. 4 itu kan 4x, karena keterbatasan kertas, dikurangi Y sama dengan 4. Ini persamaan 4. Persamaan 5-nya, X sama dengan 5/3. Ini persamaan 5. Sama 6-nya, Y sama dengan 8/3. Ini persamaan 6. Karena keterbatasan kertas, nah ini saya pindah. Nah ini saat ini. Nah, kalau di papan tulis cukup satu pandangan. Ini tidak cukup satu pandangan. Nah, berikutnya X-nya kan sudah ditemukan. Y-nya kan sudah ditemukan. Nah, sekarang tinggal mencari Z. Mencari Z itu berarti mengkolaborasikan nah, di antara 5, 6 dengan persamaan yang memuat Z. Jadi tidak mungkin menggunakan 3 atau menggunakan 4 lagi untuk menentukan Z. Jadi untuk menentukan Z, tidak mungkin menggunakan 4 dan juga tidak mungkin menggunakan 3. Yang digunakan nanti salah satunya adalah 1 atau 2. Persamaan 1 atau 2. Karena dua-dua memuat Z. Nah, oke lah, saya milih persamaan 1. Karena persamaan 1 yang saya pilih, maka harus dikolaborasikan dengan 5. Karena di sini butuh X. Jadi kalau milih 1, maka harus dikolaborasikan dengan 5. Karena ini butuh X. Sementara kalau milih 2 nanti, jangan dikolaborasikan dengan 5. Karena tidak butuh X 5, 2 ini. Jadi ketika milih 2, jangan dikolaborasikan dengan 5. Karena 2 ini tidak butuh X. Tapi butuh Z. Berarti kalau milih 2, dikolaborasikan dengan 6. Gitu ya. Nah, oke. Saya ingin mengkolaborasikan 1 dengan 5. Berarti berikutnya dari 1 sama 5 diperoleh. 1 sama 5 diperoleh 1 sama 5. Berarti artinya apa? X pada persamaan 1 ini, X pada persamaan 1 digantikan oleh 5/3. Berarti ini 5/3 ditambah Z sama dengan 2. Nah, 5/3 ditambah Z, ini kalau dijadikan per 3 kan 6/3. Kan itu kan? Ini 2 itu 6/3. Harapannya nanti bisa diproses dengan ini. Berarti kan Z nanti sama dengan 6/3 dikurangi 5/3. Berarti Z-nya sama dengan 1/3. Nah, Z-nya ketemu. Sudah, Z-nya ketemu. X-nya ketemu. Y-nya sudah ditemukan. Apa pertanyaannya? Katanya apa? Pertanyaan yang terakhir itu katanya, siapakah nilai dari X plus 2Y plus 3Z? Siapa nilainya? X-nya tadi kan 5/3. Ditambah 2Y. Y-nya kan 8/3. Dikalikan 2 berarti 16/3. Z-nya itu kan sepertiga, Z-nya sepertiga. Dikalikan 3 itu kan 1. Berarti sama dengan 5/3 tambah 16/3 itu kan 21/3 ditambah 1. Nah, 21/3 kan 7 tambah 1 itu 8. Berarti nilainya X ditambah 2Y tambah 3Z itu sama dengan 8. Nah, itulah pendalaman konsep sekaligus bedah soal. Itu saja. Lagi-lagi agar pemahamanmu terhadap bagaimana menyelesaikan SPLTP itu semakin kuat, ya harus latihan. Tidak ada kata latihannya. Nah, soalnya ini. Soal nomor 5.
Ntar, saya lihat kuncinya nomor 5. Nomor 5 itu kuncinya adalah 2. Di mana 2? Nah, nomor 5 ini. Tahun 99. UN tahun 99. Berikutnya, lagi. Soal nomor 13. Ini. Oh, jangan dulu. 13 ini. Sebentar. 13 ini saya beri clue. Nah, saya beri clue 13 ini. Biar kalian nanti nggak kebingungan untuk 13 nih, khusus 13. Itu nomor 13 itu saya beri clue, nanti silahkan dilanjutkan. Itu ada 3 persamaan. AX plus BY min 3Z sama dengan negatif 3. AX plus BY plus ini negatif Z. Ini. Kemudian yang kedua, min 2X min BY begitu plus CZ sama dengan negatif 1. Kemudian AX plus 3Y min CZ sama dengan negatif 3. Nah, solusinya itu siapa? Solusinya itu kan X sama dengan min 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 2. Nah, ingat video-video sebelumnya. Ya, pesan saya eh, mulai dibuka lagi videonya, yaitu SPLDP plat 123 kaitan ini. Nah, karena ini solusi, maka kalau ini nah, disubstitusikan ke persamaan pertama nanti nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan. Coba kalau X-nya min 1, kalau ganti yang min 1. X-nya min 1 berarti ini kan min A. Y-nya itu adalah min 1 kali B adalah min B. Min B. Z-nya 2, kalau Z-nya 2 nanti ini adalah eh, min 6. Min 6 sama dengan min 3. Nanti kalau diproses begitu, min A, min B, ini nanti sama dengan 3. Ini persamaan satu. Satu yang baru. Ini kan 1, 2, 3, tapi ini satu yang baru. Begitu juga nanti ini, karena ini solusi dari ini, maka dimasukkan di sini nanti nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan. Seperti video-video sebelumnya. Penting ini. Coba kalau X-nya diganti 1, ini X-nya diganti 1, ini kan jadi 2. Kemudian kalau Y-nya diganti min 1, maka ini plus B. Nah, kalau nanti C-nya itu diganti oleh Z-nya diganti 2, maka ini adalah 2C sama dengan min 1. Maka terbentuk persamaan B plus 2C sama dengan min 3. Ini persamaan 2. Nah, ini kalau dimasukkan di sini, ketemu nanti persamaan 3 diproses dengan menggunakan yang saya jelaskan hari ini. Ini beda soalnya. Nah, itu nomor 13 itu kuncinya adalah dua. Ya, 2. 13. Kemudian latihan lagi setelah 13 dan 14. Dan ini utul UGM. Utul UGM. Kuncinya, ini utul UGM ini kuncinya dari untuk 14 ini kuncinya adalah nih. Kemudian yang terakhir bagi latihan soal nomor 15 ini. Utul UGM lagi. Nah, ini kuncinya nomor 15 adalah 18. Mana 18? Nah, ini. Nah, itulah latihan-latihan yang harus kalian kerjakan agar pemahamanmu terhadap konsep SPLTP semakin menguat. Dan ujungnya nanti adalah nilai TKA kalian akan maksimal. Semoga ya, itu saja dari saya.
Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.